Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil dari PPT kami, yaitu kekuasaan, wewenang, tanggung jawab, dan delegasi. A. Kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Menurut French dan Raven, terdapat 5 faktor yang mendasari lahirnya sebuah kekuasaan atau source of power, yaitu reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan, coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman, legitimate power atau kekuasaan yang sah yang muncul akibat legitimasi tertentu, expert atau kekuasaan yang dimiliki seseorang, referent power atau kekuasaan akibat adanya karakteristik yang diharapkan yang memiliki pengaruh. B. Kewenangan atau authority. Kewenangan formal yaitu kewenangan yang merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau telegitimitasi. Terdapat 2 pandangan mengenai pandangan. 1. Pandangan klasik. Pandangan klasik mengenai kewenangan formal menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Kewenangan formal menurut pandangan klasik bersifat pendekatan top-down atau dari hierarki yang atas ke hierarki yang lebih bawah. 2. Pandangan berdasarkan penerimaan. Pandangan kedua cenderung berbeda dengan pandangan yang pertama. Tidak setiap kewenangan bersifat top-down serta-merta akan dijalankan oleh bawahan. Kewenangan dalam sebuah organisasi bisa dibedakan menjadi 1. Kewenangan lini adalah mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 2. Kewenangan staf adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Oleh karena itu, mereka yang memiliki staf adalah mereka yang membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya, hanya saja dengan cara tidak langsung. 3. Kewenangan fungsional adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. C. Tanggung jawab atau responsibility. Setiap bagian atau departemen yang telah ditentukan serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan yang memiliki satu konsekuensi penting lainnya dalam sebuah organisasi, yaitu apa yang dinamakan sebagai tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, dengan kata lain, tanggung jawab mengingatkan orang-orang untuk tidak saja mempergunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan di hubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa setiap bagian dalam organisasi memiliki kewenangan sekaligus juga tanggung jawab dalam pencapaian tujuan organisasi. D. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau delegation. Pelimpahan wewenang pada dasarnya merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Stoner memberikan prinsip klasik mengenai dasar agar pelimpahan wewenang menjadi efektif. Ketiga prinsip klasik tersebut adalah 1. Prinsip skalar atau scalar principle. Prinsip skalar merujuk pada pedoman bahwa dalam sebuah proses pendelegasian atau pelimpahan wewenang harus ada garis wewenang jelas dan hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Garis wewenang yang jelas akan memberikan kemudahan mengenai pada siapa dan kepada siapa pertanggungjawaban harus dilakukan. 2. Prinsip kesatuan perintah atau unity of command. Pandangan bahwa setiap bawahan semestinya mempertanggungjawabkan kepada satu atasan yang memberikan kewenangan kepadanya. Oleh karena itu, perintah semestinya berasal dari satu sumber agar jelas siapa dan kepada siapa harus dipertanggungjawabkan. 3. Tanggung jawab, kewenangan, dan pertanggungjawaban. Pelimpahan wewenang dilakukan untuk memperjelas siapa yang akan bertanggung jawab atas siapa pekerjaan dan kewenangan seperti apa, maka proses pertanggungjawaban yang telah didelegasikan juga akan menjadi lebih jelas. Ketiga kunci pokok sebagaimana diterangkan di atas terdapat mendorong pelimpahan wewenang menjadi lebih efektif jika diiringi oleh beberapa tindakan sebagai berikut. 1. Penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. 2. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. 3. Pelimpahan tugas yang akan diberikan. Dan keempat adalah intervensi pada saat diperlukan. Sentralisasi dan desentralisasi dalam pengorganisasian dan mendesain pekerjaan atau job design.
Sentralisasi merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi. Desentralisasi merujuk kepada konsep pengorganisasian yang memandang bahwa apa yang terjadi di lapangan atau dalam kenyataan seringkali tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh hierarki tertinggi. Faktor yang biasanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan sentralisasi atau desentralisasi terdiri yang dari satu, resiko yang terkait dengan keputusan sentralisasi atau desentralisasi. Dua, kecenderungan manajer dalam memandang bawahannya. Tiga, budaya organisasi. Empat, kemampuan dan manajer level bawah atau bawahan untuk menjalankan tanggung jawab. Sekian dari PLPT kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.